Ngobrol seputar ria kehidupan, diselingi canda tawa bersama. Ada musiknya, ada pesindennya, untuk menghibur para pemirsa di mana saja Anda berada. Tetaplah bersama kami dalam obrolan budaya. Wilujeng wengi Kang Abot. Selamat malam Teh Rosyanti. Damang. Alhamdulillah baik sekali hari Eleuh, ini. meni seger gitunya kata Wisna teh tibra bobona. Alhamdulillah nyenyak sekali ya, setelah minum obat langsung tidur dan hari ini juga semakin semangat. Atos tuang. Alhamdulillah untuk kedua kalinya sudah makan. Wareg, Awal- wareg. Iya iya iya. Ari Kang Kenyang, Abot teh kenyang. abdi teh tadi naros nganggo bahasa Sunda, Kang Abot mah ngawalerna bahasa Indonesia wae. Tapi kan saya mengerti apa yang disampaikan oleh oh, nenek. nu leres. Betul. Emang Ari mengerti. Kang Abot teh urang Sunda? Sunda asli, mau lihat KTP-nya mau. Dina KTP-na aya Aya. Sunda asli, tapi Sunda sanes asli. gengsi nyarios bahasa Sanes. Sunda. Saya juga mengerti apa yang disampaikan oleh Teh Rosyanti. Sangat-sangat mengerti. Ya soalnya Ya. seseueur nama kan Kang Abotnya Ya. masih aya keneh anu osok alim nyarios bahasa Sunda teh. Oh gitu. Padahal makannya Ari eta bahasa Sunda teh jati dirina urang Sunda. Betul sekali. Pengen bukti kalau saya juga asli orang Sunda. Muhun atuh. Sumuhun. Tah. Sumuhun. Itu artinya apa coba? Hatur nuhun. Sanes atuh Kang Abot. Terima kasih. Sumuhun mah leres. Nuhun. Aduh, udah nanti kita bahas lagi ya, Ya. tentang apa tentang bahasa Sunda karena Betul. memang dalam obrolan budaya malam hari ini Kang Abot Eh. kita akan membahas tentang literasi bahasa, Bahasa Sunda. Sunda. Tapi sebelumnya Kang Eh. Abot kita sapa dulu Ya. nih. Selamat malam pemirsa dan juga sahabat budaya yang menyaksikan RRI Net malam hari ini dimanapun Anda berada. Sampurasun. Rampes. Tuh kan bisa kan? Oh, leres dong. bisa. Jadi kita berjumpa kembali nih ya pemirsa dan sahabat budaya dalam obrolan budaya RRI Net produksi RRI Bandung. Ya. Saya Rosyanti. Dan saya Agus Abot Gunawan, kita berdua juga akan mengajak Anda sahabat budaya untuk menyimak obrolan budaya kali ini. Betul. Ya, seperti yang tadi sudah disampaikan bahwa tema ataupun topik kita kali ini mengenai literasi bahasa bahasa Sunda. Sunda. Ada dua narasumber kami yang sudah hadir tentu saja di tengah-tengah ya. Yang pertama saya ingin perkenalkan terlebih dahulu yaitu Dr. Teddy Muhtadin M. Hum. Beliau adalah dosen Prodi Sastra Sunda dari Universitas Padjadjaran Bandung. Wilujeng wengi, selamat malam Pak Teddy. Tah dianggah heula maikna. Baik, kemudian yang kedua yaitu ada Kang Aji Triansah. Beliau adalah seorang pendongeng Sunda. Pendongeng Sunda. Betul, sapa dulu deh Teteh. Wilujeng wengi Kang Aji. Lujeng wangi. Sehat ya? Alhamdulillah. 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 Selamat malam Kang Aji. Malam. Tampaknya malu-malu ya Kang Aji ya. Betul. Tampak malu-malu karena hanya kita berdua yang tidak malu ya. Iya. Oke, dan perlu diketahui juga bahwa Kang Aji Triansah ini adalah seorang disabilitas begitu ya. Ini tunanetra. Iya. Dan luar biasanya dia punya kelebihan. Iya, kelebihannya apa? Nanti, nanti. ya. Akan kita cari, akan kita Betul. korek kelebihannya dari Kang Aji ini. Tapi Kang Abot silakan mungkin untuk Baik. bertanya Nah, dulu. ini kan penasaran tadi ya kita ngobrol bahasa Sunda Betul. begitu ya. Nah, saya juga seorang orang Sunda, Teteh juga orang Sunda, tapi Orang juga Sunda. tetap pengen tahu asal usul mengenai budaya atau juga bahasa Sunda gitu ya. Kita ke Pak Teddy terlebih dahulu. Pak Teddy, ini fakta atau sejarah asal usul adanya bahasa Sunda ini seperti apa dan bagaimana? Kadang juga ya orang Sunda, memang saya orang Sunda, tapi kadang-kadang juga tidak tahu asal usul bahasa Sunda itu bagaimana begitu kan. Mungkin bisa dijelaskan sama Pak Teddy, silakan Pak Teddy. Mangga. Ya kalau kita membaca literatur begitu ya, bahasa Sunda itu sama dengan bahasa Jawa, bahasa Bali dan bahasa-bahasa Nusantara yang lainnya itu
dibawa bersama orang-orangnya tentu saja, karena di Nusantara ini kebanyakan juga tidak asli dari Nusantara ini, datang dari wilayah lain begitu ya. Jadi bahasa Sunda bagian dari bahasa-bahasa di Nusantara ini, termasuk juga bahasa kelompok bahasa Austronesia, itu berasal dari Yunan begitu ya, dari daerah utara sana begitu ya. Kemudian berkembang, berbeda bahasa, kemudian juga beda-beda dialek begitu ya, jadi ya seperti itu ya. Kalau ngomong tentang masalah dialek begitu ini udah nyambung ke dialek nih. Betul. Saya juga sebetulnya Kang Abot penasaran ya, dialek kan suka sering nih Pak Teddy ya, ada yang ngomong, aduh dialekna meni nyunda pisan, dialekna nyunda pisan. Sebetulnya nih dialek itu apa dan berapa macam sih Pak Teddy dialek yang ada dalam bahasa Sunda? Betul, karena juga bahasa Sunda tuh pasti ketahuan, oh ini orang Sunda, cina dialeknya udah ketahuan. Nah, kumaha ada mangta gitu ya. Mangga Kang. Ya, dialek itu bahasa yang dipengaruhi oleh lingkungan. Ya, ya, karena lingkungannya misalnya di gunung, di pantai dan lain sebagainya, kemudian dipengaruhi oleh budaya tertentu begitu ya, ya seperti itu. Nah di Sunda banyak sekali dialeknya ya. Ada yang ada dialek Banten di barat begitu ya, ada dialek Cirebon, Tasik, Ciamis, Karawang dan sebagainya. Garut, Cianjur. Nah, begitu. Nah, masing-masing dialek itu punya karakter. Ya. Biasanya pilihan katanya yang berbeda, kemudian intonasinya juga berbeda begitu ya. Nah, seperti itu. Oh, oke. Nah, kalau seperti ini Pak Teddy kan di sini suka ada nih misalnya dari ini dari daerah mana kayak ada kata khas gitu ya. Kayak ambuing cenah gitunya. Ambuing. Kemudian bae cenah gitu atau gitunya Nah, itu masuknya dialek ya. Dialek begitu ya. Jadi terpengaruhi oleh lingkungannya berbeda. Nah, itu yang membedakannya apa Pak Teddy dari dialek itu, apakah dari lentongnya karena misalkan di gunung atau di apa jadi harus tarik ngomongnya gitu kan? Iya. Yang pertama itu yang terdengar itu lentongnya, intonasinya gitu ya. Yang keduanya ya pilihan katanya, diksinya, secara leksikal begitu ya. Kalau cengkoknya gitu. Ya lagu kalimat itu juga juga sama begitu ya, itu ada ciri khas masing-masing. Gitu berarti dialek itu bisa juga sebagai identitas ya. Identitas bahwa orang Sunda ini, oh ini dari daerah mana, dari daerah mana. Betul. Oke, baik. Nah, apa saja juga yang bisa diupayakan tentu saja Pak Teddy dalam membangun atau juga melestarikan budaya literasi bahasa Sunda ini? Ya, Pak Teddy. banyak sekali begitu ya, dan di dalam bahasa Sunda ini sudah diupayakan oleh orang-orang tua kita begitu ya, sejak dulu diupayakan literasinya, baik itu misalnya di dalam tulis menulis, membaca, kemudian juga seni-seni pertunjukan itu juga bagian dari literasi, termasuk juga misalnya mendongeng begitu ya. Mendongeng. Nah itu jagoan sama Kang Aji ya. Ya. Termasuk mendongeng atau kalau di Sunda mah ngadongeng ya Pak Teddy ya. Nah, kebetulan ya Kang Abot malam hari ini juga dalam obrolan budaya kita ini narasumbernya yang satu adalah Kang Aji. Tadi sudah disebutkan bahwa Kang Aji ini adalah seorang pendongeng Sunda. Nah, kita ke Kang Aji yuk, nanyanya yuk. Kang Aji sudah siap Kang Aji? Insya Allah. Udah kedengeran ya? Sudah kedengeran. Bahwa Kang Aji itu seorang pendongeng. Ya belum. Dari mana kedengeran? Ya belum kedengeran. Oke, baik. Nih Kang Aji, boleh diceritain nggak Kang Aji untuk sahabat budaya juga yang menyaksikan obrolan budaya RRI Net malam hari ini? Bagaimana nih Kang Aji, latar belakang ceritanya Kang Aji ini terpikirkan berkarya melalui ngadongeng Sunda? Ya, untuk pemirsa RRI Net dan sobat budaya sekalian, pada awalnya saya itu menyangka bahwa tukang dongeng itu seperti ya gimana ya, orang yang itulah bukan yang
agak miring lah gitu. ODGJ gitu maksudnya. Soalnya imajinasinya tinggi. Atau ngomong sendiri. Ngomong gitu. Sendiri. Bener kan? Betul kan? Improvisasinya juga bagus biasanya Mah ya. Ngapain jerit-jerit sendiri di dalam studio gitu kan. Awalnya ya. Awalnya Kang Aji melihat begitu. Awalnya melihat seperti itu. Ngapain jadi tukang dongeng gitu. Tapi pada akhirnya saya menghina tukang dongeng, akhirnya dibenturkan sama alam. Saya jadi masuk ke pendongeng. Iya, gitu. Karena keseringan mendengarkan dongeng mungkin karena keseringan mendengarkan dongeng. Oh gitu. Awalnya itu teh sering ngedengerin, akhirnya suka begitu. Lalu mencoba begitu ya? Lalu mencoba. Nah, mencobanya dulu pertama kali di mana Kang Aji? Dulu mencoba itu di kamar? Enggak. Di rumah? Saya waktu sekolah. Kebetulan ada kelas kosong. Ada kelas kosong. Iya. Terus teriak-teriak di sana. Jam 8 malam tuh kan. Jam 8 malam. Dulu masih musim tape recorder. Iya. Oh, sambil direkam. Arisya anak-anak nugelo, jika nugelo atau enggak, saya ini ingin mengekspresikan diri bahwa saya itu pendongeng gitu. Iya. Ya udah terserah kamu katanya tuh. Itu siapa yang nanya itu? Yang ngomong temen. Oh temen ya. Gitu. Ya udah tunggu aja kalau misalnya kamu nggak mau tahu di luar tunggu gitu. Udah saya ngedongeng sekitar 60 menit 1 jam gitu ya. 1 jam ya. Terus saya kasih tuh ke guru. Kebetulan guru juga seni ahli ya, guru seni budaya gitu. Ya. Ini kalau kamu dongeng 60 menit, 70 menit kelamaan. Ya. Orang akan jenuh. Kalau kata sekarang boring katanya gitu kan. Ya. Orang akan jenuh. Ya paling 45 menit lah atau paling ini 35 menit. 60 menit kamu mau cari pendengar dari mana gitu. Oh iya Pak, siap. Diringkas diringkas akhirnya saya masuk tuh 35 menit. Kata guru, coba saya ajukan ke provinsi. Diajukan ke provinsi. Kebetulan dulu masih Pak Aher. Lalu di Pakuan. Sama Pak Aher. Kata Pak Aher, udah kamu saya pilih ke kementerian. Wow. Tapi kemarin belum terwujud pas zaman Pak Aher. Pas zaman Pak Emil baru terrealisasi. Alhamdulillah. Pas zaman Pak Emil. Waktu masih Pak Mahzir. Oke. Itu awal mulanya Kang Aji belajar gitu ya, belajar ngadongeng gitu ya, menjadi pendongeng Sunda. Tapi Kang Aji dulu mungkin terpengaruh juga dari sering banyaknya di radio-radio mungkin ya Kang Aji ngadongeng zaman kapungkurnya ya. Zaman dulu Kang Aji suka ngedengerin siapa Kang? Kalau zaman dulu itu pendongeng Mang Jaya, Mang Barna, Wakepo, Ustadz Jamar. Dan itu Kang Aji mendengarkan di radio ya? Di radio. Dulu itu Pro 4 sempat memutar. Pro 4 RRI. Pro 4 RRI Bandung. Kebetulan seharusnya acara sisindiran sama Mang Juju. Mang Juju berhalangan. Dan kata saya asa membok Manggih Gorowong. Ternyata dimuter dongeng Pak Jamar. Oke. Ngerti nggak asa membok Manggih Gorowong? Apa itu? Ya kebetulan sekali begitu. Kebetulan sekali. Itu peribahasa Sunda Kang Abot. Nah itu dari mendengarkan cerita-cerita dari pendongeng terdahulu nih Kang Aji, itu menginspirasi Kang Aji. Menginspirasi. Akhirnya bisa membedakan dong gaya pendongeng yang satu dan pendongeng yang lainnya. Ada punya karakternya masing-masing tentu saja. Gitu. Nah yang membedakan juga Kang Aji, membedakan dengan pendongeng yang lain apa nih? Punya apa nih Kang Aji yang beda sama Wakepo gitu kan, sama Mang Barna, yang ngebedain Kang Aji ini apa nih? Yang berbeda dari saya, kalau mereka itu lagi membaca teks. Oh, membaca teks. Aji, kalau saya dihafal dulu sebelum rekaman. Sebelum dihafal, sebelum rekaman. Dihafal dulu sebelum rekaman. Cara menghafalnya Kang Aji bagaimana? Pak, saya kan suka minta naskah tuh ke Pustaka Jaya, buku kiblat. Oke, dan dibantu juga mungkin oleh PDF. Oh, begitu. Ini Jaka Santa, tanda sama mereka. Saya hafalin gitu. Oke. Nah, kemudian cerita-cerita Kang Aji nih ya,
cerita-cerita yang disukai oleh Kang Aji untuk didongengkan itu apa saja dan apa ada juga hasil tulisan karya Kang Aji sendiri? Macam-macam sih kalau cerita ya, karena kalau dari itu tidak bisa memilah-milih apa yang harus saya suka gitu. Yang sering biasanya apa nih temanya begitu? Yang sering saya bawakan kebetulan membuka ke publik gitu bahwa kita ini loh pernah dijajah gitu. Kita ini pernah dijajah loh gitu. Ya sebelum ke cerita-cerita biasa, cerita-cerita silat seperti jadi sejarah tentang peperangan begitu tentang, jadi perjuangan. Sebelum ke cerita-cerita yang roman, saya dongengkan dulu sejarah-sejarah seperti yang saya sekarang sedang garap itu di karya Bapak Tatang KS, Miang ka Jogja Hijrah. Oh oke, Kang Abot, jadi mungkin begini kalau Kang Aji pendongeng dulu langsung ke cerita begitu ya kayak Wakepo, si Rawing, si Jago Tutugan, wow. Ya, jadi kalau Kang Aji diceritakan dulu mungkin sahabat budaya, jadi sejarahnya, kemudian lalu didongengkan begitu. Iya. Oke, nah itu yang membedakannya. Jadi yang digarap sekarang itu sudah banyakkah begitu atau masih proses? Sebenarnya yang sudah direkord banyak. Banyak ya, oke. Banyak, oke. Nah dari sekian banyaknya keterangan dari Kang Aji nih, saya juga ingin kembali bertanya kepada Pak Teddy ya Pak. Jadi menurut Bapak nih, bagaimana sih ngadongeng Sunda itu bisa merawat bahasa Sunda sekaligus memelihara kearifan lokalnya? Iya, dengan pemeliharaan bahasa Sunda yang baik itu adalah dengan menggunakannya, gitu ya. Nah, di dalam ngadongeng itu kan digunakan, gitu ya, bahasa Sunda. Bukan hanya dituliskan, tapi oleh Ai Aji tadi diucapkan, didengarkan, dipublikasikan lebih jauh, begitu ya. Nah, kemudian juga tadi diceritakan oleh Kang Aji itu dongengnya tentang misalnya tentang penjajahan begitu ya, itu juga informasi yang baik begitu ya, tentang bahwa kita pernah dijajah begitu ya. Nah, informasi sejarah seperti itu penting bagi orang Sunda, selain karena ini sastra, selain sejarahnya, karena yang fokus di sastra itu kan imajinasinya, bagaimana kita belajar berimajinasi begitu ya. Kemudian tentu saja di dalam dongeng itu kan banyak sekali amanat yang disampaikan, amanat kebaikan untuk kehidupan begitu ya, pesan gitu pesan ya, pesan moralnya gitu ya. Selain juga tentu saja di dalam bahasanya, di dalam bahasa sastra tentu bahasanya lebih baik begitu ya. Oke, saya kira itu. Oke, baik. Dan jadi untuk apa? Membangun literasi bahasa Sunda itu kan bisa dalam berbagai cara ya. Betul. Ngadongeng salah satunya mungkin ya. Ngadongeng salah satu. Selain dari ngadongeng, mungkin kalau dari budaya Sunda bisa dari segi apa aja? Ya saya kira dari lagu-lagu misalnya ya, kita mengenal dari lagu-lagu, kemudian tentu saja di dalam tulisan gitu ya, kita ada majalah dan sebagainya, tentu saja itu juga penting begitu ya. Jadi semakin berkembang gitu literasi ini, di mana membawa kita lebih meningkatkan lagi kebudayaan kita berbudaya menjadi orang Sunda yang lebih baik begitu begitu ya. Baik. Kang Teddy, ini kan kalau dari mendongeng kemudian lagu, ini kan juga bahasa Sundanya kan kita ada bahasa Sunda sehari-hari gitu kan, ada bahasa Sunda yang lemes gitu ya, yang kasar dan sebagainya. Itu kan juga cara ngebedainnya gimana? Artinya untuk bisa membangun literasi bahasa Sunda kan kita harapkan juga bahasa Sunda yang baik begitu Pak. Nah ini kan sementara lagu-lagu Sunda ataupun juga dongeng ini kan lebih ke bahasanya, bahasa yang sehari-hari mudah dimengerti orang dan lain sebagainya, itu bagaimana nih? Ya tentu saja menjadi sarana pendidikan misalnya seperti ini. Ada banyak lagu, tetapi juga ada lagu-lagu yang dipersiapkan betul begitu ya, secara estetis dan lain sebagainya. Itu kan nanti akan berbeda begitu ya. Ada banyak sastra, tetapi ada juga sastra yang unggulan yang baik. Saya kira itu yang saya harapkan, gitu ya. Jadi dengan begitu bahasa Sunda menjadi akan terawat. Ya. Tentu saja kita pun tidak bisa misalnya menafikan, karena juga
sastra yang apapun harus juga hidup begitu ya. Lagu yang seperti apapun ya mangga lah begitu ya. Tetapi juga sebagai sastrawan atau seniman dan juga menyediakan begitu ya lagu-lagu yang kira-kira ini nih yang patut di kedepankan. Juga saya kira penting juga para kritikus begitu ya, baik kritikus sastra maupun di dalam kesenian. Nah, itu juga penting saya kira untuk melihat perkembangan yang lebih baik. Iya, baik. Dan Pak Teddy mungkin Pak Teddy melihat dari dulu ya zamannya pendongeng-pendongeng kita yang terdahulu nih sampai ke pendongeng yang sekarang ini. Ada perbedaan nggak dari segi sastranya dari cerita dongeng yang disampaikan? Dulu sebetulnya ada seperti ini ya, ada istilah dongeng dalam kajian sastra itu berbeda dengan dongeng yang diceritakan kita tadi misalnya. Kalau dongeng sebetulnya itu tradisi lisan, ya. Tradisi saya maksud tradisi lisan itu adalah cerita-cerita orang tua kita, gitu ya, tentang sesuatu baik itu asal usul tempat dan lain sebagainya yang memang imajinatif gitu ya. Nah itu sebetulnya dongeng Sasakala Sang Kuryang, dongeng Si Kabayan dan sebagainya. Nah yang didongengkan oleh para pendongeng sebetulnya adalah karya sastra roman sebetulnya. Jadi itu sebetulnya karya sastra modern yang didongengkan, dilisankan sebetulnya. Jadi memang agak berbeda istilahnya itu ya. Meskipun dua-duanya disebut dongeng oleh secara awam begitu ya. Baik, gitu ya. Baik. Ini kan kalau ngomong masalah dongeng ini kan ada yang nyata seperti halnya tadi Kang Aji bilang, kalau saya sih melihat dari sejarahnya dulu, atau kan juga ada dongeng yang konon gitu ya, apa namanya, dongeng yang tidak ada asal usulnya begitu ya, artinya yang apa ya, katanya mitos begitu. Nah ini nggak jadi masalah ya ketika memang menjadi sebuah didongengkan begitu menjadi literasi Sunda atau bagaimana begitu? Tidak apa-apa sebetulnya karena dongeng sendiri adalah fiktif begitu ya. Itu yang modern juga kemudian menjadi roman, menjadi novel gitu ya. Itu juga dunia fiktif. Nah, itu juga penting kita berimajinasi, menangkap imajinasi. Itu juga penting begitu ya. Bagian dari untuk memperkaya kehidupan kita sebetulnya gitu ya. Baik. Iya, karena kan kalau orang-orang tua kita Kang Abot kejamanan nggak didongengan gitu sebelum tidur ku nini ku aki ya sama nenek sama kakek kita dulu kan ada pokoknya dongengnya itu ceritanya Pak tadi kalau saya sih dulu sama kakek saya ya ceritanya tentang si sakadang kuya aja sakadang monyet gitu ya. Nah yang kayak gitu kayaknya kalau sekarang kita udah nggak gitu ya sama anak-anak kita ya Kang Abot. Iya, karena mungkin sekarang ngedongengnya lebih ke apa digital ya. Tinggal lihat YouTube gitu langsung disetel, dengerin ya bareng. Tidurnya saya duluan dibanding sama anaknya. Itu gitu sebetulnya berpengaruh juga ya Pak Teddy ya sebetulnya ya dari dongeng-dongeng kita dulu yang dikasih sama orang-orang tua nenek kakek kita itu sebetulnya ada nilai positifnya kan? Iya, karena di dalam dongeng itu kan ada nilai-nilainya. Betul. Tidak penting tidak penting sekadang kuyanya bisa berbicara. Betul. Tapi apa yang dibicarakan, apa yang dilakukan. Nah, itu nilai-nilai itu yang diserap oleh anak-anak sebetulnya. Kalau Kang Aji kan suka mendongeng untuk orang lain ya. Kalau Kang Aji suka didongeng sama siapa? Kalau mau tidur? Bapak juga. Bapak juga dulu suka ngedongeng gitu Kang Aji? Suka. Dongeng apa dulu? Sakadang kuyang seuhalat alata. Sakadang kuya ini cukup terkenal ya. Iya, betul sekali. Betul. Dengan berbagai versi cerita Kang Abot. Masih ingat ceritanya apa? Ada sakadang kuya kadang-kadang jadi boga lakon, jadi apa yang baik, kadang-kadang jadi penjahatnya. Iya. Kadang-kadang juga orang tua kita juga suka ngarang tapi nggak apa-apa ya, suka ngarang gitu ya. Iya nggak apa-apa ngarang juga. Jadi itu nanti keseruan obrolan kita ya dalam obrolan budaya RRI Net ini. Malam ini kita lanjutkan lagi nanti masih panjang, masih banyak yang ingin ditanyakan sama Pak Teddy dan juga Kang Aji. Betul. Tapi sebelumnya nih sahabat budaya, pemirsa RRI Net juga kita saksikan dulu nih Kang Abot, ada satu sajian lagu dari suaranya Tehnia Yunia dan juga tim kesenian RRI Bandung dalam lagu Panon Hideng.
Pak Yun. Oh, nuhun Mang. Tetasan sakadapnya. Nuhun teh. Nuhun. Maskerna mana teh? Ulah hilap dianggo kan ayeuna teh aya di masa tatanan kehidupan baru teh ya. Kela. Tenang. Selalu bawa masker. Hand sanitizer. Mantap. Pan atasnya naknya nira. Ayo Iya. ke kanan. Mantap. Betul. Tah, ayeuna mah tos siap. Lemon. Oke, siap be? Siap. Ulah hilap, ngadu heula. Amin. Let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Simkuring Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat. Wargi Jawa Barat nusok ngadengukeun RRI, hayu urang sami-sami disiplin ngajalankeun protokol kesehatan. Hiji jaga jarak, nganggo masker, remen ngawasuh panangan, nganggo sabun, sareng ulah kaluar ti bumi pamit aya peryogi nu darurat. Langkung saya disarengan ku olahraga, sareng ngagaduhan pikiran anu positif salawasna. Emut omat sahabai oge tiasa katarajan ku COVID-19. Hayu si COVID urang lawan ku balarea. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik pemirsa, kita masih di obrolan budaya RRI Net, produksi RRI Bandung, dan kali ini kita membahas mengenai literasi bahasa Sunda. Masih bersama kedua narasumber kami, ada Pak Teddy dan juga Kang Aji. Nah, betul sekali. Ya. Dan tentunya tadi sahabat budaya sudah dihibur dulu dong dengan satu buah sajian lagu ya. Panon Hideng. Panon Hideng. Apa coba bahasa Indonesianya? Panon Hideng tuh mata hitam. Mata hitam, benar sekali ya. Bukan, kalau kamu mata kucing. Atau mata keranjang. Iya, daripada mata jelalatan. Oke, Kak Abot kita langsung tanya lagi ya sama narasumber kita. Saya pengen nanya ke Pak Teddy nih Pak. Menurut Bapak, bagaimana keberadaan dan fungsi bahasa Sunda dalam kehidupan sosial budaya masyarakat Sunda pada zaman dulu dan pada zaman sekarang? Tentu saja ada perubahannya ya, karena pada zaman dulu situasi kebahasaan juga tidak seperti sekarang gitu ya. Jadi bahasa Sunda pada zaman dulu lebih relatif berfungsi dengan baik sebagai misalnya alat komunikasi. Betul. Gitu ya. Kemudian selain itu juga sebagai pengajaran dan sebagainya. Tetapi sekarang ya tentu saja berubah gitu ya. Pertama kita punya bahasa kebangsaan, bahasa nasional. Betul. Ya, yang itu tentu saja harus ditonjolkan di Indonesia ini. Betul. Nah, kedudukan bahasa kita, bahasa Sunda yang tadinya sekarang menjadi bahasa daerah, gitu ya. Nah, itu juga berubah. Di samping itu tentu saja kita menghadapi bahasa yang lebih besar, bahasa Inggris misalnya, yang masuk ke dalam kehidupan kita hampir 24 jam, juga bahasa Indonesia, begitu ya. Maka tentu saja berubah ya, jadi perannya atau fungsinya juga berubah, gitu ya, agak lebih menyempit begitu. Ya. Baik, lalu menurut Pak Teddy sendiri, apakah sudah efektifkah begitu, terutama penggunaan tata bahasa Sunda, undak usuk bahasa Sunda di kalangan pelajar atau juga di sekolah? Kan di setiap sekolah juga pasti ada ya pelajaran bahasa Sunda begitu. Nah, pertanyaannya adalah karena generasi muda ini terutama masih saja menggunakan bahasa Sundanya yang apa itu bahasa Sunda sehari-hari itu namanya? Itu sayana. Iya, bukan bahasa Sunda sehari-hari itu apa namanya? Sadidinten. Nah, gitu. Bahasa Loma. Bahasa Loma gitu. Kadang juga pakai bahasa kasar gitu. Nah, karena mungkin ya lingkungannya teman-teman sendiri gitu. Nah, ini seperti apa Pak? Ya. Saya kira bahasa Sunda bahasa yang hidup juga. Betul. Begitu ya. Jadi sesuai dengan lingkungannya tidak apa-apa seperti itu ya. Tidak apa-apa kita menggunakan bahasa yang sesuai dengan lingkungannya. Kalau mereka berbicara dengan temannya, saya kira karena keakrabannya menggunakan pilihan bahasa Sunda seperti itu. Tapi kalau ke orang tuanya biasanya beda lagi pilihan bahasanya. Tidak apa-apa, sesuai konteksnya.
Hanya mungkin kalau di kita apakah sudah efektif begitu ya? Saya kira belum begitu ya, karena ya kita menghadapi berbagai kendala begitu ya di sekolah juga ya. Kemudian juga misalnya dari kurikulum sampai pengadaan guru dan lain sebagainya itu masih masalah yang harus diperjuangkan begitu ya dalam bahasa Sunda. Ya baik. Ya, dan saya juga kadang-kadang suka merasa ironis ya Pak Teddy ya. Sementara apa ironis itu apa ironis? Ironis teh naon atunya? Ya tidak sesuai dengan kenyataan gitu ya Pak ya. Tidak sesuai maksudnya dengan apa yang diharapkan begitu? Enggak dengan kenyataannya. Maksudnya begini terkait dengan tadi kan di sekolah juga sekarang ini belum maksimal ya. Enggak seperti zaman dulu ya Pak ya pembelajaran bahasa Sunda. Tapi sementara di lomba-lomba ya di pasanggiri ya. Pasanggiri kalau di Sunda itu lomba itu masih tetap saja tiap tahun diadakan loh ya Pak ya. Dari mungkin dari Balai Bahasa, dari Dinas Pendidikan dan lain sebagainya itu sering juga tetap ada tiap tahun lomba atau pasanggiri ngadongeng, maca jeung nulis aksara Sunda ya yang seperti itu. Tapi sementara kalau di sekolah sudah kurang pembelajarannya tapi di lomba masih tetap ada. Itu menurut Pak Teddy gimana? Iya. Itu salah satu upaya begitu ya, harus diupayakan terus-menerus seperti itu. Meskipun di sekolah pun ada pelajarannya, tetapi misalnya siswa lebih suka menggunakan bahasa Indonesia, tidak apa-apa, tetapi yang penting kita dorong terus begitu ya. Jadi sarana itu tetap harus ada begitu ya. Sarana itu. Jadi pendidikan bahasa Sundanya tetap harus ada, lomba-lomba harus ada, lembaga-lembaga harus kita hidupkan gitu ya. Kalau itu sudah tidak ada, mungkin tidak ada harapan lagi, begitu ya. Sepanjang masih ada, ya kita adakan. Lomba-lomba seperti itu penting, ya. Ya. Mungkin anak itu bisa menggunakan bahasa Sunda pada saat itu, bisa mendongeng itu juga penting. Pengalaman pertama mungkin ya, dia menghafal satu dongeng yang utuh, begitu ya. Itu juga. Artinya di sekolahan harus ada praktek dialog bahasa Sunda. Karena kalau dulu belajar bahasa Sunda hanya mendengarkan saja, hanya ngasih soal saja gitu ya. Tapi juga harus ada itu tadi simulasi lah atau sebuah permainan lah gitu ya. Nah ini juga ada kejadian mungkin ada ya sahabat budaya juga atau pemirsa RRI.net. Kalau misalkan di orang Sunda nih Pak ya, kan ada pertanyaan dalam pelajaran bahasa Sunda. Angin kacang di wadahan kanu, ceritanya gitu ya Pak ya. Sayur kacang di wadahan kanu karena keseharian di rumah di wadahannya mungkin karena mangkok, misalkan atau karena piring. Jadi jawabannya itu yang terjadi keseharian di rumah. Nah itu gimana Pak Teddy, menurut Pak Teddy? Maka mungkin harus kontekstual memang ya. Jadi bukan salah di mahasiswanya tetapi di pertanyaannya. Salah dari pertanyaannya ya Pak ya. Mungkin juga harus. Ya itu dalam soal ulangan ya. Ini kejadian pengalaman anak saya Kang Abot. Jadi di situ ya pertanyaannya angin kacang di wadahan kanu. A. Mangkok, B. Gelas, C. Panci, ya. Dan kejawabnya itu nggak ada kan. Delit bacana suka pakai piring. Biasanya ada konteks sebetulnya. Iya betul. Padahal yang betul mangkok kan ya Pak ya. Mungkin di cerita itu ada gitu ya. Betul. Biasanya seperti itu. Oke. Tidak lepas konteksnya. Tidak lepas dan saya mencari ceritanya nggak ada Pak. Jadi kesalahan bukan pada anak Anda, tetapi mungkin pada pertanyaan. Baik. Oke. Dan kalau ngobrolkan tadi mengenai, tadi Pak Teddy sedikit mengatakan bahwa belum efektif begitu ya Pak. Apa yang seharusnya upaya yang dilakukan terutama selain juga membangun, memelihara begitu orang Sunda sendiri, lalu pemerintahnya seperti apa? Terutama juga dalam pendidikan begitu Pak. Iya. Di pemerintahannya juga saya kira tentang kurikulum misalnya belum ajak dari sekarang secara nasional diserahkan ke provinsinya. Di provinsi ada gitu ya, tetapi juga kita tahu gitu ya aturan perdanya sebagainya, tetapi kita tidak optimal gitu ya. Saya kira untuk Sunda ini kita harus bersama-sama mengoptimalkan begitu apa yang sudah kita rencanakan, kemudian kita laksanakan dengan baik begitu ya. Sunda ini sudah sangat bagus begitu ya, usaha-usahanya. Ya.
dari segi undang-undang, dari segi peraturan, ya, kemudian sarana tinggal itu diefektifkan. Jangan seperti sekarang misalnya ada lembaga-lembaga Sunda, tetapi itu tidak dihidupkan. Saya kira. Kurang didukung begitu ya. Didukung. Dan saya kira harus ada jaringan ini dibangun. Contoh misalnya RRI ini ada Sundanya di sini. Nah ini saya kira perlu dimanfaatkan oleh pihak lain dan sebagainya begitu ya. Jadi terkoneksi begitu bagian. Oke. Baik. Nah, ini udah panjang pertanyaan kita ke Pak Teddy. Sekarang saya juga pengen nanya ke Kang Aji. Kang Aji, kalau dulu kan pendongeng-pendongeng kita yang dulu melalui media radio begitu ya. Kemudian pada zamannya kalau Kang Aji memperlihatkan keahlian Kang Aji ngadongengnya melalui apa? Ya, karyanya itu kemanain itu Kang? Di YouTube. Di YouTube. Di YouTube channel YouTube Kang Aji. Namanya apa channel YouTube-nya Kang? Tilu Sadulur Official. Tilu Sadulur Official. Oke. Kemudian di media sosial apa lagi selain YouTube? Di IG-nya Aji Triansyah Pendongeng Sunda. Aji Triansyah Pendongeng Sunda. Aji Triansyah Pendongeng Sunda. Sudah Ada berapa tuh di channel YouTube ini karyanya sekarang? Berapa video? Yang dipublikasikan 2 judul. 2 judul. Apa aja tuh judulnya? Yang pertama Nudi Pulutku Nagara, masih karya Bapak Tetang KS. Yang kedua Miang Jogja Hijrah, masih kelanjutannya. Oke. Dan followers di IG-nya sudah banyak belum Kang Aji? Tacan. Nembe saberiji baru berapa? Tacan, jelas Tacan 1000. Tacan 1000 nih. Mudah-mudahan dengan hadirnya tampilnya Kang Aji ya dalam Rarinet Obrolan Budaya malam hari ini bisa menaikkan ya followersnya baik di YouTube baik di YouTube channelnya ataupun di Instagramnya. Kang Aji seneng nggak kalau misalkan sampai dikenal sama orang banyak? Seneng nggak seneng. Kenapa? Kenapa Kang? Harus nanda tangan. Harus nanti kalau tiap ketemu, aduh Kang Aji nyungkeun tanda tangan sudah gitunya. Baik, Kang di channel YouTube-nya ini apakah berbentuk audio saja ataukah juga audio visual atau bagaimana Kang? Untuk sementara audio sih. Audio begitu, tampilan audio. Tapi untuk tampilan gambarnya apa tuh gambarnya? Foto. Foto siapa? Foto siapa itu? Sedang mendongeng di kementerian. Foto siapa? Foto saya. Foto Kang Aji, kirain foto Kang Amot. Kalau mau boleh nggak misalkan fotonya Kang Abot, boleh nggak? Mangga. Baik, Kang Aji itu berapa durasinya tuh Kang Aji terutama di channel YouTube-nya ini? Kan ada 2 tadi ya? Iya. Berapa durasinya masing-masing itu? Kalau di channel YouTube itu sesuai dengan aturan main di radio. Ya. 45 menit. 45 menit. Itu langsung beres begitu ada sambungannya kan? Nyambung kan dari Nudi Pulutku Nagara aja sebenarnya ada 25 seri. Wow. Yang Miang Jogja Hijrah itu sekarang yang baru tayang 19. Aslinya 75 seri. Wow. Jadi next kapan akan digarap lagi nih untuk channel YouTube-nya? Kemarin saya sudah nggarap. Selesai pulang dari sini insya Allah. Pulang dari sini langsung gas. Betul. Soalnya kan kalau YouTube itu biasanya kan ada durasi misalkan berjangka ya, berkala ya, seminggu sekali harus tayang gitu kan. Jadi seminggu jangan sampai 3 kali kalau saya. Seminggu 3 kali. Seminggu 3 kali. Luar biasa. Bisa nggak kalau sehari 3 kali kayak minum obat gitu? Seperti tuang itu. Kang Aji pernah collab sama pendongeng yang lain nggak? Untuk kolaborasi begitu. Kolaborasi sama pendongeng yang lain pernah nggak? Kolaborasi untuk sementara ini belum sih. Belum. Tapi kalau bertemu secara langsung seperti dengan almarhum Wakepo pernah. Oh pernah. Jadi nggak penasaran gitu, udah pernah ketemu ya? Ya, Wakepo pernah mengamanatkan. Apa? Walaupun kamu itu tunanetra, tapi kamu itu harus sawawa tuna aksara. Apa itu? Sawawa tuna aksara. Ya kebetulan dengan adanya acara ini, saya ingin tahu lebih jelasnya dari Pak Dokter Teddy. Pak Teddy. Oke, apa tadi sawawa? Tuna aksara. Saya tanya ke Wakepo artinya, beliau tidak menjawab.
engke maneh bakalnya katanya gitu. Oh mungkin sekarang saatnya tahu dari Pak Teddy mungkin Pak sawawa tuna aksara maksudnya. Saya juga baru mendengar sekarang Kang Aji ya. Sawawa tuna aksara, sawawa dewasa ya, tuna aksara tanpa aksara, tuna aksara tidak pakai aksara. Saya juga baru mendengar sekarang, tapi mungkin begitu ya. Ini baru kemungkinan. Nanti kita kalau saya menemukan lagi, nanti saya beritahu Kang Aji ya. Mungkin yang diharapkan oleh Wakapo, Kang Aji ini harus dewasa ya. Dalam misalnya karena dalam mendongeng ya, mungkin di dalam mendongeng, tidak harus misalnya menuliskan sawawa tuna aksara begitu ya? Iya. Iya, tuna aksara, di tuna aksaranya itu ya. Jadi maksudnya mungkin Kang Aji ini kata Wakepo harus menjadi pendongeng yang hebat. Mungkin melebihi Wakepo ya. Jadi, itu harus sawawa. Harus sawawa. Gitu ya. Pokoknya Kang Aji mungkin itu harapan yang terbesar untuk Kang Aji dari seorang Wakepo, menaruh harapan yang sangat besar untuk Kang Aji untuk bisa meneruskan beliau dan bahkan mungkin akan lebih dari beliau. Itu. Amin. Amin. Iya. Baik. Harapan kedepannya untuk Kang Aji nih bagaimana nih Kang? Harapan kedepannya saya ingin mengajak anak muda pada zaman ini gitu. Karena saya kan di sela-sela dongeng itu diisi dengan mantun. Jadi sebelum saya mulai bercerita itu ada kalau kata amit-amit heula katanya gitu. Amit ampunnya paralun gitu kan. Diisi dulu dengan raja dulu biar semua biar istilahnya saya bisa menghargai sesepuh yang sudah pulang, pahlawan yang sudah pulang. Ya. Oke, itu harapannya ya. Dan juga mungkin harapannya ingin semoga target jumlah subscribernya juga mungkin ingin kena tambah. Iya. Kapangkerkeun eta mah. Yang penting kualitas. Percuma kuantitasnya banyak tapi kualitas dari pekerjaan saya itu kurang optimal. Kata Wakepo, sia gawe heula katanya gitu. Kamu kerja dulu. Iya. Kayak sekarang kerja dulu baru makan ya. Aduh, Kang Abot ini kita gak kerasa ya sudah ada di penghujung obrolan budaya RRI Net malam hari ini. Kita ucapkan terima kasih dulu untuk Pak Teddy ya, Pak Teddy sudah hadir dan semoga paparannya ini bisa benar-benar menambah ilmu juga untuk kita ya. Dan tentunya nih Kang Abot, biar nggak penasaran pemirsa RRI Net dan juga sahabat budaya, sebelum kita akhiri nih, kita akan menyaksikan dulu Kang Aji ya akan ngadongeng. Akan ngadongeng. Ceritanya tentang apa nih Kang? Ceritanya ini tentang judulnya Muhammad Toha. Benar nggak Kang Aji? Betul ya Kang ya? Baik, nah ini pemirsa RRI Net dan sahabat budaya, selamat menyaksikan Kang Aji ngadongeng dalam judul Muhammad Toha. Salapan Juli 1846 Muhammad Toha disaur ku Mayor Rukanda. Dina eta lawungan Muhammad Toha jeung Ramdan ditugaskeun pikeun ngabladukeun dinamit di gudang Mesyu di dayeuh Kol. Jadi pimpinan Barisan Rakyat Indonesia. Toha hirup teh pilihan euy. Lamun sia cicing di jalma anu sok khianat ka nagara moal meunang untung. Tapi mun sia cicing nagara ngabelaan nagara jeung bangsa sia
bakal menang kabagjaan. Tapi ulah ngarepkeun tanah jasa ti nagara. Sebab nagara ge keur meujeuh nangawangun. Teu bosan-bosanna genengan sekutu manyen ultimatum. Keur urang sangkan urang ngeureunkeun perjuangan. Sangkan urang ngosongkeun Bandung. Kitu toha. Kaharti meureunana. Leres Pak. Kaharti ku abdi. Kahartos. Kitu cek toha bari tungkul. Kumaha dadan? Kahartos ku abdi ge mangga Bapak. Jog sia balik heula we ayeuna mah ka Tasik tepungan heula indung jeung adi tere. Penta doana ngantong dibejakeun maksud rek perang mah. Penta we doana sangkan hirup bisa salamet. Gancangna carita toha teh nepungan nu jadi dulur tere katut indungna. Dina ieu carita kakocapkeun toha teh cenah hayang dahar ngeunah, hayang disimbut sing haneut, hayang dipepende ku nu jadi indung. Aa, nah aa jadi kieu aa. Nya oha, nah jadi kieu oha teh. Teu jiga biasana oha. Henteu mak. Toha tadi nama dek ceuri. Tapi yen manehna mikir, manehna geuning mikir deui, yen manehna teh satria. Satria hiji teu meunang muragkeun cimata sanajan sakumaha meunang peristiwa. Ayeuna mah anggur panghaneutkeun sangu, pangnaheurkeun cai, oha hayang mandi, geus mandi oha rek susuci. Geus susuci urang dahar bareng. Heug kasep. Heug. Nya aa mangga. Adi jeung indungna kaprak-kaprak di pawon nyogikeun naon nu dibutuhkeun ku toha. Dina 10 Juli peutingna malam ka-11 toha miang nganteng ngabejaan nu jadi adi. Gendapi doa abdi mak. Udah mana bisa nyelametkeun abdi. Bagus. Hidup pimpinan barisan. Mangga doakeun ka hidup bagur sing alamet bagur. Pamugi mah. Kana pidoa. Toha gagejlig ti imahna. Teuneng ludeng hantering rang siap pikeun maju jurit ngalawanan musuh nu dipingpin ku sekutu jeung nikah. Gancangna carita toha jeung Muhammad Ramdan geus campuh tarung di medan tempur. Peureub diadu jeung peureub, pedang diadu jeung pedang, bedil diadu jeung pedil, sing borobot tar ter tor. Bari ngagentak nu hiji ngahomatkeun peureub, jurusna jurus tampele mepet. Dina akhir ieu carita, ping-ping Muhammad Toha jeung Muhammad Ramdan nu belah kenca katemak. Aduh, Kang, teu kunaon Akang? Teu kunaon Akang? Keun hayu. Kabeneran itu gudang mesiu geus di hareupeun urang. Pileuleyan bangsa, pileuleyan negara, merdeka. Mung sakitu nu kapihatur, hatur nuhun kana perhatosanana. Luar biasa sekali Kang Aji, terima kasih. Wow, itu dongengnya ya, Kang Abot. Mungkin untuk pemirsa RRI Net dan juga sahabat budaya, jadi tadi dongeng yang disampaikan oleh Kang Aji adalah tentang Muhammad Toha. Muhammad Toha adalah pahlawan dari Bandung ya. Betul. Terkait dengan sejarahnya dulu Bandung Lautan Api. Dan tadi sedih sekali, aduh ketika pamit akan melaksanakan tugas ya, membela kota Bandung tercinta kita. Baik.
menceritakan dan juga mendongengkan kembali cerita dan kisah yang bersentuhan langsung dengan lokalitas dan juga menumbuhkan kebanggaan generasi muda terhadap bahasa ibu dan juga budaya yang menyertai kehidupannya. Dan tentu saja kita berharap nih sahabat budaya dan pemirsa RRI Net, bahasa Sunda tetap mampu bertahan dan lestari. Harapan tersebut hanya bisa terpenuhi selama para pemilik dan pengguna bahasa Sunda memiliki kesadaran serta kemauan sungguh-sungguh untuk tetap menjaga, memelihara, dan melestarikan bahasa Sunda. Salah satu caranya adalah dengan menjadikan bahasa Sunda sebagai bahasa utama di lingkungan keluarga. Terima kasih kepada Bapak Dr. Teddy Muhtadin M. Hum, dosen Prodi Sastra Sunda Universitas Padjadjaran, dan juga Kang Aji Triansa yang adalah pendongeng Sunda sudah menyempatkan waktu untuk hadir di obrolan budaya RRI Net malam hari ini. Semoga apa yang tersampaikan di malam ini menumbuhkan rasa bangga kita untuk selalu memelihara budaya Indonesia. Di penghujung perjumpaan kita Kang Abot akan ada satu lagi sajian dari Tehnia Yunia dan juga tim kesenian RRI Bandung dalam lagu Kacipta Cipta, buah karya dari Kang Wahyu Rohe. Saya Rosianti dan saya Agus Abot Gunawan. Cinta Budaya Indonesia. Selamat malam dan sampai jumpa.